Ngetut. Enggak mengentarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020. Nah, pada pagi hari ini kami, Bapak Ibu Guru SDN Wanakusuma 4, sedang melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu ke-92. Pada hari Selasa, tanggal 22 Desember segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara pada pagi hari ini adalah Ibu Istiqomah SPD selaku guru kelas 1 B dan 2A. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin pasukan paling kanan dipimpin oleh Ibu Rice selaku guru kelas 2B. Pemimpin upacara mengistirahatkan peserta upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Peserta upacara disiapkan. Adapun pemimpin upacara, pembina upacara pada pagi hari ini adalah Ibu Inti Sukatmino, Penghormatan peserta guru kelas upacara 1A. kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara bendera memperingati Hari Ibu yang ke-92, hari Selasa, tanggal 22 Desember tahun 2020, siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera sang merah putih dan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, petugas pengibar bendera pada pagi hari ini adalah Ibu Faah, Ibu Rini, dan Ibu Nelly. Pada pagi hari ini seluruh petugas upacara merupakan ibu-ibu. Membaca susunan acara pada pagi hari ini adalah Ibu Anita, Seluruhnya kepada Sang Merah Putih, hormat.
mengheningkan cipta yang dipimpin oleh pembina upacara. Pahlawan yang telah gugur dari kita, terutama pahlawan kemerdekaan dan pahlawan bangsa, mengeningkan cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, pembacaan teks undang-undang hari ini dibacakan oleh Ibu Siti Hasanah. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap dilaksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di depan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peringatan Hari Ibu kita rayakan setiap tahunnya sebagai bentuk penghargaan kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Kongres Perempuan di tahun 1928 menandai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam ambil peran di setiap gerak pembangunan di Indonesia. Perempuan mengisi ruang-ruang kontribusi dalam merebut kemerdekaan, menyuarakan berbagai permasalahan dan turut mencari serta menjadi solusi untuk mengantar Indonesia di titik sekarang. Maka sangat disayangkan apabila perempuan masih harus menghadapi berbagai ketimpangan, mulai dari mengakses, berpartisipasi, ikut menentukan arah, serta menikmati manfaat pembangunan. Terlebih pandemi COVID-19 menempatkan perempuan dalam situasi yang lebih rentan. Hal ini tertuang dalam hasil survei di UN Women yang menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan, menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memperparah kerentanan ekonomi perempuan dan ketidaksertaan gender, serta dapat mengancam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Situasi yang serba sulit ini ternyata tidak menghentikan langkah perempuan-perempuan Indonesia untuk hadir di garda terdepan. Perempuan turun dan menjadi penggerak sosial dengan membangun kesadaran masyarakat di berbagai daerah dan turut serta menyediakan makanan bagi warga yang terdampak ekonomi dan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan. Perempuan juga mengambil peran penting dalam memerangi COVID-19 dengan menjadi tenaga kesehatan, ilmuwan atau peneliti dan penjaga bagi keluarganya sendiri. Mulai PHI ke-92 tahun 2020 ini,
Saya berharap perempuan-perempuan Indonesia sadar betapa berharga dirinya, utamanya karena tidak pernah berhenti merawat perjuangan para perempuan Indonesia di masa yang lalu dalam gerak sekecil apapun yang berarti melebihi apapun. Untuk itu, mari warnai PHI dengan peran kerja dan karya nyata dari Anda semua untuk Indonesia tercinta. Perempuan berdaya Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ras. Pembacaan sejarah singkat Hari Ibu. Lapor pembacaan sejarah singkat Hari Ibu siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Sejarah singkat Hari Ibu. Gema Sumpah Pemuda dan Lantunan Lagu Indonesia Raya yang pada tanggal 28 Oktober 1928 digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pemimpin perkumpulan kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan wadah mandiri. Pada saat itu, sebagian besar perkumpulan masih merupakan bagian dari organisasi pemuda pejuang pergerakan bangsa. Pada tahun 1929, Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia PPPI berganti nama menjadi Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Pada tahun 1935 diadakan Kongres Perempuan Indonesia II di Jakarta. Kongres tersebut di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi utama perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa, yang berkewajiban menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang lebih menyadari dan lebih tebal rasa kebangsaannya. Pada tahun 1938, Kongres Pemuda Indonesia III di Bandung menyatakan bahwa tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Selanjutnya dikukuhkan oleh pemerintah dengan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang hari-hari nasional yang bukan hari libur tertanggal 16 Desember 1959 yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember merupakan hari nasional dan bukan hari libur. Tahun 1946 badan ini menjadi Kongres Wanita Indonesia disingkat KOWANI yang sampai saat ini terus berkiprah sesuai aspirasi dan tuntutan zaman. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember tersebut kemudian dijadikan tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan perempuan Indonesia. Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu dan istri maupun warga negara, masyarakat, sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, serta sebagai pejuang dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional. Peringatan Hari Ibu dimaksudkan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa. Untuk itu, kita perlu diwarisi api semangat juang guna senantiasa mempertebal tekad melanjutkan perjuangan nasional. Semangat perjuangan kaum ibu perempuan Indonesia tersebut sebagaimana tercermin dalam lambang Hari Ibu merupakan setangkai bunga melati dengan kuntumnya yang menggambarkan satu, kasih sayang kodrati antara ibu dan anak. Dua, kekuatan kesucian antara ibu dan pengorbanan anak. Tiga, kesadaran wanita untuk menggalang kesatuan dan persatuan, keikhlasan, bakti dalam pembangunan bangsa dan negara. Semboyan pada lambang Hari Ibu Merdeka, melaksanakan dharma mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudukan, hak,
kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki merupakan kemitraan sejajar yang perlu diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan dan kedamaian bangsa Indonesia. Jakarta, 22 Desember 2020. Lapor, pembacaan sejarah singkat Hari Ibu telah selesai. Kembali ke tempat. Siap, kembali ke tempat. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Ibu. Pembacaan doa. Lapor, pembacaan doa yang dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ibu yang ke-92, hari Selasa 22 Desember tahun 2020. Untuk itu, ya Allah, berkati dan ridhoi acara pagi ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah hari Ibu sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibu dan tenaga pendidikan secara komprehensif, momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, dan momentum untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju persaingan abad 21. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat meninggalkan ibu-ibu
menjadi pendidik-pendidik sesi, menjadi hamba-Mu yang selalu mendengar ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan yang paripurna serta berbudi yang luhur. Ya Roh, muliakanlah ibu kami dengan karya-karya mereka bermakna bagi bangsa ini. Ya Allah, Tuhan pengasih, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, curahkanlah kasih kepadamu. Ibu kami mampu menjadi hamba-Mu yang selalu belajar dan berbuka ini, lulus dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan darimu, serta ikhlas dan percaya dan mengabdi kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak terima kepada siapa kami memohon ampun. Oleh karena itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan orang tua kami dan dosa kesalahan guru kami. Tetapkanlah kami selalu berada di atas jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama pembacaan doa telah selesai. Kembali ke tempat. Siap kembali ke tempat. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Peringati hari ke-92 telah selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan peserta. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Seluruhnya, para pembina upacara, hormat! Siap! Siap! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Seluruhnya, hormat! Kepada pemimpin upacara, hormat! Siap! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Seluruhnya, bubar barisan tanpa penghormatan. Siap! Baik. Bapak Ibu, ini ada lagu yang tertunda. Bapak Ibu memang ngomong sedangkan yang nyanyi orang lain. Silakan duduk sini. Lagu Pak Jeffrey, himne PHI.